Kitab Roma kata per kata. Kita ambil basis kita ini dalam bahasa Yunani, teks bahasa Yunani, Tectus Receptus ya, ingat. Jadi bukan yang critical text tapi Tectus Receptus atau TR. Nah, TR ini ditranslate ke dalam bahasa Inggris menjadi King James Version. Itu jelas, itu sudah pasti dia pakai Tectus Receptus, sekalipun ada kombinasi bahasa yang agak sedikit berbeda, tetapi nanti kita bisa tahu perbedaan itu. Nah, sekarang kita mau mengkoreksi dengan versi bahasa Indonesia juga. Kita akan coba menerjemahkan kembali dari Tectus Receptus ke dalam bahasa Indonesia menurut bahasa kita sendiri. Bukan pakai lay tapi bahasa kita sendiri. Tapi sebelumnya kita akan lihat versi lay dulu. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Ini ayat pertama. Kita akan coba lihat dari versi Tectus Receptus. Doulos Yesu Kristo letos apostolos aporismenos eis evangelion theo. Nah, sekarang coba kita bahas ini dalam bahasa Indonesia. Paulos ini Paulus ya. Kalau kata darinya memang tidak ada, tapi jadi kita kasih garis miring dari gitu ya. Maksudnya Paulus, dari Paulus ini siapa? Doulos ini hamba, kan banyak yang bilang doulos gitu ya. Hamba. Paulus ini hamba Kristus Yesus. Menarik untuk dicermati, hamba Kristus Yesus. Ini kasusnya genetif. Jadi kalau doulos ini nominatif atau subjeknya gitu Pak, pokok kalimatnya. Jadi hambanya Kristus ini juga genetif. Hambanya Kristus, hamba Yesus, hamba Kristus Yesus, hamba Yesus Kristus, begitu, dua-dua. Jadi ini bukan dua hal yang berbeda. Itu Kristus Yesus. Nanti mengenai nama ini juga penting sekali ini. Mengenai nama Kristus Yesus Tuhan kita. Di situ maka disebutkan Kristus itu adalah Allah. Nanti di ayat yang ke-7. Ini kita lihat ini. Ini hamba. Jadi kita tahu rupanya bukan hanya Kristus, bukan hanya Paulus yang jadi hamba. Sebenarnya kita ini juga hamba Kristus. Bukan Kristus hamba kita gitu. Sekarang banyak orang-orang Kristen over seolah-olah sanggup memerintahkan ini, memerintahkan itu, terlalu menekankan ke anak rajaan gitu. Seolah-olah anak raja nggak mau jadi hamba gitu. Padahal ini kita hamba Kristus Yesus. Anak raja yang jadi hamba, aneh juga. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Nah, ini sekarang yang kalau versi lain yang dipanggil katanya. Kata dipanggil. Nah, ini saya mau luruskan kata dipanggil. Kalau dipanggil, Pak,
itu kalau grammar bahasa Indonesia apa versi itu maksudnya? Kalau kata dipanggil itu grammar bahasa Indonesia pasif ya Pak? Pasif. Pasif. Artinya yang dipanggil itu nggak bisa apa-apa. Ada dua orang, ibaratnya gitu. Satu dipanggil, satu tidak dipanggil kamu. Ada dua, Pak Firman sama Pak Teguh. Pak Teguh dipanggil, Pak Firman tidak dipanggil. Nah, itu pasif. Memanggil aktif. Ayo, 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 gitu memanggil. Dipanggil, ya, ya, gitu. Saya dipanggil ya, gitu. Itu dipanggil, itu pasif. Tetapi kata di dalam bahasa aslinya ini kletos. Kletos ini bukan pasif tapi nominatif. Karena subjek lagi. Bukan dipanggil gitu. Tetapi subjek. Nominatif dia bentuknya. Jadi bukan kalimat pasif, bukan kalimat aktif, tapi kata sifat. Jadi bahasanya bukan dipanggil, tapi panggilan. Nah itu benar. Panggilan, terpanggil, nah itu baru benar. Gitu. Terpanggil, panggilan, itu baru benar. Nah, inilah yang biasanya menyimpang itu di sini. Kadang-kadang orang tuh kan, yang orang percaya itu kan dipanggil. Kalau tidak dipanggil dia tidak akan mungkin bisa percaya. Orang lahir baru itu karena dipanggil. Kalau tidak dipanggil dia habis dipanggil nanti dipilih, habis dipilih nanti di macam-macam begitu. Nah, ini kita clearkan dari awal bahwa kata dipanggil ini kletos atau bukan kata pasif, kalimat pasif, tetapi ini lebih cocok diterjemahkan menjadi panggilan atau terpanggil. Begitu. Terpanggil menjadi rasul. Nah, ini kata menjadi rasul pun tidak ada sebenarnya. Jadi kletos apostolos itu nominatif. Kletos apostolos. Ini nominatif, sama-sama nominatif, sama-sama subjek. Jadi Kristus Yesus. Nah, ini sama-sama nominatif atau sama-sama subjek. Teguh Sriono. Nah, itu sama-sama kalimatnya kalimat nominatif. Teguh Sriono. Teguh pergi, teguhnya itu nominatif, pergi itu kata kerja. Gitu. Nah, ini sama-sama dua gabungan. Jadi jadi kalau diterjemahkan sebenarnya adalah terpanggil dalam kerasulan. Gitu. Terpanggil dalam kerasulan. Nah, ini karena dua-duanya nominatif. Jadi kletos apostolos terpanggil dalam kerasulan. Kemudian aporismenos. Nah, ini aporismenos ini baru. Aporismenos ini baru kata kerja pasif. Ini pasif. Aporismenos itu. Atau dikhususkan artinya. Yang ini baru ada dikhususkan. Kalau di lain dikuduskan ya. Dikhususkan, dikuduskan boleh, tidak ada masalah. Dikuduskan. Dan ini bentuk kalimatnya perfect, Pak. Perfect itu progress, proses. Waktu proses, dalam proses. Jadi perfect itu dalam proses. Jadi dikhususkan atau dikuduskan. Nah, ini boleh, tidak ada masalah. Dikuduskan, dikhususkan untuk memberitakan Injil Allah. Ini lembaga Alkitab Indonesia. Eis Evangelion Theo. Eis Evangelion Theo. Ini
untuk Injil Allah. Untuk Injil Allah atau untuk Injil Allah. Kalau mau dikasih kata memberitakannya harus miring gitu. Karena bahasa memberitakan tidak ada di situ. Ini tambahan kita. Kalau mau dikasih kata memberitakan harus dimiringin gitu. Supaya kita jangan menambahi aslinya. Jadi harusnya begitu. Dari miring, dari itu untuk mempermulus kata. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, terpanggil dalam kerasulan, atau yangnya dimiringin itu yang terpanggil dalam kerasulan, atau mau dikasih yang lagi dimiringin, yang dikuduskan untuk Injil Allah, atau untuk memberitakan Injil Allah, itu tidak masalah. Nah ini clear. Jadi kata dipanggil itu biasanya andalan orang-orang John Calvin, teori mereka yang dipilih itu awalnya kata dipanggil, kalau yang tidak dipanggil tidak selamat, lalu pasti pening kepala. Padahal bahasa aslinya ya kata dipanggil ini bukan panggil, bukan kamu tidak dipanggil sih jadi tidak bisa datang ke saya gitu, bukan begitu. Itu terpanggil atau panggilan gitu. Nah kata dipanggil itu harusnya pasif, bentuknya seperti ini tadi. Dari aporismenos. Baik, dari yang pertama ada usulan ayat yang pertama, ada usulan apa atau pertanyaan apa Pak dari ayat pertama? Kalau tidak nanti kita masuk ayat kedua ini. Pak, terpanggil itu sama tergerak sama nggak? Tergerak hatinya. Tidak, di situ beda dikit, 11-12 lah. Tergerak Pak ya. Coba saya lihat tergerak dulu ya. Tergerak itu apa tuh bahasanya gitu? Ada nggak ayat di situ Alkitab yang tergerak gitu? Saya coba tergerak artinya tergerak, coba saya cari. Nanti saya mau lihat bahasa aslinya. Nah ini Keluaran tapi itu ya. Coba yang di Perjanjian Baru ada nggak? Tergeraklah, itu Matius 20 ayat 34. Baca kok. Tergeraklah hati Yesus. Coba. Matius 20 ayat 34. Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Ya. Coba saya lihat bahasa aslinya. Matius berapa kok? 20 ayat 34. Terpanggil itu kletos. Ini jauh Pak, ini kata kerja kalau tergerak itu. Ini seplakni somai. Seplakni somai itu bergerak. Dari kata bergerak. Kalau bahasa Inggrisnya itu compassion itu kasihan. Jelas, mengasihi, compassion. Ini kalau tergerak itu ada hubungannya dengan kasihan. Rupanya bahasa aslinya ini kalau tergerak hatinya itu karena kasihan gitu. Karena ada kasihan gitu. Tapi panggilan ini karena nanti kalau kita lihat panggilan itu karena percaya di ayat 5. Nah
panggilan itu karena percaya. Ya coba kita lanjutkan dulu nanti ke pertanyaan nomor 2, nomor 5. Itu pertanyaan Pak Aryono itu ada di nomor 5 nanti. Nomor 2 atau Pak ayat kedua versi lain saya baca tuh. Pasal 1 ayat 2. Injil itu telah dijadikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ya, itu kurang lebih sama. Injil, jadi tidak ada masalah dengan terjemahan ini. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Kalau dalam versi bahasa aslinya itu telah dijanjikan sebelumnya melalui para nabinya dalam kitab-kitab suci. Hampir sama, tapi ini agak lebih panjang aja. Ada kata Injil itu, padahal dalam ayat kedua itu tidak ada berbunyi kata Injil atau Evangelion. Jadi yang benar adalah telah dijadikan sebelumnya melalui para nabinya dalam kitab-kitab suci. Jadi kalau saya lewat dari ayat 1, dari Paulus hamba Kristus Yesus terpanggil dalam kerasulan, dikhususkan untuk Injil Allah, yang telah dijanjikan sebelumnya melalui para nabinya dalam kitab-kitab suci. Begitu harusnya. Jadi nggak double nabi-nabi Pak ya? Ya. Nah itu nabi-nabi berarti lebih dari 1 nabi Pak ya? Ya. Sama kitab-kitabnya lebih dari 1 Pak? Ya. Ini melalui perantaraan nabi-nabinya itu betul. Kitab-kitab suci juga betul. Jadi kitab-kitab suci itu maksudnya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan gitu loh ya. Hakim-hakim, nah itu kitab-kitab suci. Dan para nabi, banyak nabi kan bertebaran di perjanjian lama. Yang ketiga, Ayat 3. bentar, ayat kedua ada masukan lagi nih. Ada mau tanya itu tadi? Tanggapan lagi? Kalau tidak ada, 3 coba. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Nah ini saya mesti baca ini. Kalau ini saya baca bahasa aslinya. Peri to huio auto to genomeno ex spermatos. Nah ini David kata sarka. Nah ini perito huio itu sama ya, tentang anaknya ini sama ya. Terus telah diperanakan, benar ini telah diperanakan ini berapa? Telah diperanakan menurut daging dari keturunan Daud. Atau gimana nyusunnya ini? Tentang anaknya, spermatos itu keturunan. Spermatos itu dari kata sperma. Benih Daud, dari benih Daud. Gimana ngaturnya itu jadi ayat 3 ini? Tentang anaknya, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari benih Daud. Sama itu, hampir sama. Boleh, ini enggak ada masalahnya. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit aja tentang kata tentang kata ini. Genomenon. Genomenon itu dari, ini menarik Pak, ini luar biasa ya. Kita nggak bisa ditipu. Luar biasa di sini. Kata genomenon itu dari akar katanya ginomai, to become.
atau menjadi. Kata menjadi atau lebih tepatnya itu apa ya, kalau berinkarnasi itu genomenon itu punya tensisnya. Ini coba kita lihat, saya mau ajak kita merenungkan bentuk tensis yang luar biasa ini. Ada bahasa Yunani itu voice namanya, bentuk voice dalam grammar itu voice-nya itu middle deponen. Nah, middle deponen itu subjek objeknya sama, orang-orang itu juga gitu. Kalau saya bunuh diri itu yang pelakunya saya sendiri gitu. Korbannya saya sendiri. Middle deponen. Dan ketika bahasanya itu anaknya menjadi manusia, sebenarnya itu bukan Allah menjadikan Yesus Kristus jadi manusia gitu, bukan. Tapi Yesus yang adalah itu, Allah itu menjadikan dirinya sendiri itu menjadi manusia. Itu middle deponen. Jadi bukan oknum Allah jadiin Yesus itu supaya jadi manusia. Kayak saksi Yehova. Iya, seperti itu. Kalau itu bukan middle deponen. Subjeknya Allah, subjeknya Bapa. Nah, ini kan selalu orang Kristen bilang begitu. Subjeknya Bapa, Yesus disuruh jadi manusia. Gitu. Jadi subjeknya Bapa, objeknya Yesus. Ini bukan middle ini namanya. Tapi middle, subjek dan objeknya sama. Luar biasa nggak genomenon? Nah, ini menarik sekali. Jadi ini sudah luar biasa. Ini ya yang mengklarifikasi bahwa Yesus itu bawahannya Bapa. Itu diklarifikasi di sini dengan kata middle. Bentuk voice-nya itu middle deponen. Luar biasa. Ini akan ketemu baca bahasa Indonesia ini. Genomenon namanya. Ya. Genomeno. Ini genomeno. Kalau kita masukkan ke kata genomeno, spermatos David, kata sarka. Ini ginomai, dijadikan, menjadi gitu ya. Ketika Yesus berinkarnasi, itu voice-nya middle, itu jelas bahwa Yesus itu adalah Allah, dan berinkarnasi menjadi manusia, itu subjek dan objeknya adalah sama dia juga. Jadi Yesus adalah Allah juga. Nah, coba kita lihat nanti di ayat yang ke-7 kita akan masuk ke sana nanti. Sampai di sini di ayat yang ke-3 ada pertanyaan Pak ini? Untuk ini ada 2 Pak. Boleh. Kalau Westcott and Hort bukan David, Apa? tapi David pakai U. David. Westcott dan Hort. Ayat berapa tadi? 3. Nah, 3. Ya, David. Maksudnya ini Westcott dan Hort ini mau mengkoreksi ini apa Pak? Jadi Westcott dan Hort itu maksudnya mungkin mau mengkoreksi nama itu kalau bisa sesuai aslinya dari bahasa Ibrani gitu. Mungkin begitu, karena bahasa Ibrani itu David diarabkan jadi Daud, di Indonesia kan jadi Daud kan gitu, Daud. Mungkin Westcott dan Hort ini mau mengkoreksi Tectus Receptus bahwa kalau nama orang harusnya sesuai dengan aslinya bahasa Ibrani gitu, maksudnya begitu, seolah-olah benar begitu. Tetapi dari penulisan Tectus Receptus, kelihatannya para rasul pada waktu itu memang melihat dari struktur panggilan mereka. Saya ini namanya Firman, kamu panggil saya apa? Gitu. Kelihatannya kemungkinan seperti itu, sehingga kalau orang, ada teman saya itu manggil saya itu fireman. Ya oke, fireman. Jadi saya kalau nulisnya tetap Firman.
Kamu kan gini. Fireman? No. Not fireman. Sama. Kalau ada guru saya itu dia bilang, jangan bisik. Coba dia mau ngomong apa dia? Firman. Jadi dia harus berusaha untuk bilang firman. Harus begitu. Nah ini itu masalah tectus receptus awal-awal mereka menulis. Ya, kayak seperti Paulus ini jadi Paulos, tetapi itu tidak dikritik di apa tectus critical text malah masih sama namanya Paulos. Begitu bicara Kristo dia campur lagi namanya itu jadi genetif, bingung lagi. Padahal nama kok dijadiin genetif gitu. Jadi sulit tectus receptus dikritik oleh critical text ini karena itu kombinasi mentranslate nama orang ke dalam bahasa Yunani dari bahasa Ibrani itu hal yang sangat wajar. Edi Sutrisna itu Sunda, Edi Sutrisno Jawa, gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi Pak? Duanya? Tadi ada dua kan? Itu yang ayat pertama tadi di situ. Oh David, maksudnya David kan? Bukan David. Apa tuh? Kristus Yesus di sini Yesus Kristus di TR. Kebalik gitu. Ya. Ini ada ini. Kristus Yesus. Ini di TR Yesus Kristus. Iya ya, di TR Yesus Kristus. Ini tadi saya nyebut Kristus Yesus lagi. Yesus Kristus. Ini Kristus Yesus dia sebutkan. Berarti Lembaga Alkitab Indonesia itu mengikuti ini. Mengikuti critical text. Kristus Yesus sampai itu. Sebenarnya tidak ada masalah di balik-balik, tetapi itu ada kalau kita mendalami namanya mendalami studi kata, kenapa harus Yesus dulu baru Kristus baru Tuhan kita, itu ada maknanya sebenarnya. Nanti tapi kita ke depan akan belajar ke sana kalau semua sudah kita selesaikan semua kita. Ya, oke, bagus itu Pak. Jadi tadi berarti dari ayat pertama itu harusnya dari Paulus hamba Yesus Kristus. Mungkin masih kecolongan juga dari Kristus Yesus Kristus. Susah sekali. Jadi masih kecolongan juga. Dari Paulus hamba Yesus Kristus, ini sudah dikoreksi. Dari Paulus hamba Yesus Kristus terpanggil dalam kerasulan, dikuduskan untuk Injil Allah yang telah dijanjikan sebelumnya melalui para nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ini sama. Oke, yang keempat sekarang ya. Yang keempat ini baca coba tuh. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Saya coba cek dari sini sama ayat keempat dengan ini yang layak agak ngaco nih kalau ini. Dia agak ini maksudnya begini. Maksudnya dia mau duluan gitu. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya. Ini sebenarnya begini. Dan dideklarasikan menjadi anak Allah dengan kuasa menurut Roh kekudusan begitu. Menurut rohnya kan belakangan ya Pak. Iya, betul. Menurut Roh kekudusan dan dideklarasikan menjadi anak Allah dengan kuasa menurut Roh kekudusan melalui kebangkitan dari kematian Yesus Kristus Tuhan kita.
Nah ini kata dan dideklarasikan, ini dinyatakan katanya. Di lembaga Alkitab bilang dinyatakan. Kalau di King James, and declare it. Benar kan? Deklarasi. Aristentos, huioteo. Aristentos. Dideklarasikan. Luar biasa ini. Kata dideklarasikan ini. Dideklarasikan itu diumumkan. Diumumkan dengan kuasa Allah. Dinyatakan anak Allah dengan Kuasa menurut roh kekudusan, bukan roh kudus ya, ini menurut kekudusan roh. Nah gitu. Jadi menurut kekudusan roh, harusnya begitu. Bukan roh kekudusan, agak janggal ya. Menurut kekudusan roh. Jadi ini bukan menurut ini loh, menurut dosa. Menurut secuil dosa, ada secuil dosa menyurut ini, tapi dengan kuasa. Dengan kuasa atau dunamoi, atau dunamos itu mujizat kalau mau bilang kita. Dengan kuasa atau mujizat. Nah, secara istilah kerennya kita ini mujizat. Dan dideklarasikan menjadi anak Allah dengan kuasa menurut kekudusan roh. Isinya apa? Isinya melalui kebangkitan dari kematian. Nah, begitu. Itulah isi deklarasi. Deklarasi menjadi anak Allah itu adalah melalui kebangkitan dari kematian. Yesus Kristus Tuhan kita. Nah ini sekarang kita menyebut Yesus Kristus Tuhan kita itu karena ada kuasa Allah dalam dirinya yang sudah dideklarasikan. Isinya kebangkitan dari kematian. oh ini dalam ya sebetulnya ya. Ini luar biasa ini, Pak. Jadi itu ayat 1 sampai 4, kalau tidak ada kebangkitan dari kematian, gugur semua yang atas itu kan. Gugur semua. Termasuk kerasulan Paulus gugur. Gugur. Iya. Kerasulan Paulus juga gugur. Nabi-nabi, terus isinya di dalam kitab-kitab para nabi suci. itu semuanya bohong semua. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian. Nah, kenapa Yesus harus bangkit dari kematian? Yesus bangkit dari kematian sebenarnya menggenapi seperti hari raya kurban yang sekarang baru mau di ini. Yang mau di itu, yang sampai sekarang itu malah kalau bisa naik harganya supaya tinggi apa? Kambingnya dibikin salon, rambutnya dibikin keren. Saya bilang saya ketawa juga lah dia. Kambing supaya harganya kurbannya naik gitu ya, sama itu dibikin salon, kambingnya dibikin ini gimbal kayak macan begitu, kayak singa begitu. Sampai begitu. Sampai sebegitunya, sampai hilang maknanya. Padahal itu untuk menuju kepada korban, yaitu Kristus yang dianggap sebagai anak domba, dikorbankan di kayu salib dan bangkit. Nah, di ketiga itu deklarasinya. Maka ketika kebangkitan Yesus itu deklarasinya, hai maut di mana sengatmu, hai maut di mana kemenanganmu. Karena manusia sekarang tidak perlu sembelih domba lagi, domba Allah itu sudah disembelih selama-lamanya dan bangkit. Kenapa bangkit? Karena begini. Karena untuk menggantikan ini. Domba korban itu sebenarnya untuk menggantikan. Domba hari raya kurban itu untuk menggantikan. Menggantikan siapa? Umat saya. Gitu. Saya ini penuh dengan dosa. Terus harusnya dihukum. Siapa yang dihukum? Masa saya gitu? Tuhan siapkan satu jalan, yaitu apa? Ada yang dikorbankan. Domba. Itu sudah diajarkan. Nah, domba ini adalah simbolik dari Mesias.
yang akan disembelih selama-lamanya. Dan ketika Mesias sudah disembelih, maka orang-orang tidak perlu lagi untuk sembelih domba kurban, cukup percaya kepada domba kurban yang sudah dideklarasikan oleh Allah, yaitu Yesus Kristus menjadi domba. Nah, karena dia menggantikan hukuman, maka dia harus disembelih, ibaratnya begitu. Jadi dihukum di kayu salib. Dan ketika Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah, maka dia harus bangkit. Kalau dia ada di dalam penghukuman itu selama-lamanya, dia bukan lagi Allah, dia pahlawan. Dia hanya seorang pahlawan. Saya mau menolong penginjil Teguh, saya jadi pahlawan, ditembak sama penjasa mati, ya sudah selesai. Saya namanya manusia biasa, pahlawan. Tapi kalau saya bisa bangkit lagi, berarti saya tunjukkan bahwa saya adalah Allah. Maksudnya begitu. Itu adalah satu gambaran yang mau ditunjukkan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga kita masuk di ayat ke-5 ini nanti nih. Ke-5 ini luar biasa ini. Ayat ke-5. Ya. Dengan perantaranya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Ya. Melaluinya, nah boleh, dengan perantaraannya boleh juga, nggak masalah. Kami menerima kasih karunia, ya, kami menerima kasih karunia dan kerasulan dan jabatan rasul. Ini jabatan rasul, tapi ini bahasanya sebenarnya kerasulan, ya, untuk menuntun semua bangsa. Melalui dia atau dianya itu huruf besar ya. Kami menerima kasih karunia. Kami, kita itu sebenarnya bahasa Yunani ini sama ini. Kami, kita ini. Tapi bahasa Indonesia ini kami, kita ini beda. Kami itu Pak Teguh nggak saja ngomong, nggak masuk ke dalam saya. Kami, Pak Teguh, kami ini. Nah, jadi rombongan ini kami namanya. Tapi kalau kita, Pak Teguh, kita ini, nah ini sini ikut diajak ikut dalamnya gitu ya. Tapi bahasa Yunani ini nggak ada nih. Jadi oke lah, kita atau kami ini nggak ada masalah. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan kerasulan. Kasih karunia dan kerasulan, supaya segala bangsa taat pada iman dalam namanya, atau supaya taat pada iman segala bangsa dalam namanya. Nah, itu nggak ada masalah, itu isinya seperti itu. Jadi melalui dia kita menerima kasih karunia dan kerasulan supaya segala bangsa taat pada iman dalam namanya. Taat pada iman dalam namanya. Nah, ini ada kata supaya taat dalam iman. Coba saya cek lagi. Ini ada kata percaya juga, Pak. Supaya
percaya dan taat. Sorry, ini saya harus tambahkan ini karena ada kata upakoen dan pisteos. Jadi supaya percaya dan taat. Jadi melalui dia kita menerima kasih karunia dan kerasulan supaya segala bangsa percaya dan taat pada iman dalam namanya. Supaya bukan orang percaya dan taat bukan dalam namanya. Banyak sekali percaya dan taat tetapi tidak dalam nama Yesus. Percaya dan taat. Berarti tambah iman gitu. Berarti mereka percaya. Enggak, sebentar. Percaya. Tapi sama. Iya. Saya cek dulu. Ini enggak membingungkan soalnya. Percaya iman sama. Iya. Percaya dan beriman gitu maksudnya itu. Oh. Dalam namanya benar. Taat dalam iman loh. Iman percaya sama. Iya betul. Jadi tidak ada percayanya ini Pak. Ini ayat 5. Upakoen pistos and fasis tois ya benar. Sama. Jadi begini Pak, saya koreksi ya. Melalui dia kita menerima kasih karunia dan kerasulan supaya segala bangsa taat pada iman. Benar seperti yang tadi. Dalam namanya. Ini yang fix. Karena tidak ada kata percaya di sini. Di sini sifatnya pisteos ini genetif singular. Jadi ada penerangan dari akusatif. Akusatif itu hupakoen, taat. Jadi taat menjelaskan keimanan begitu. Melalui dia kita menerima kasih karunia dan kerasulan supaya segala bangsa taat pada iman dalam namanya. Ini juga luar biasa ini ya. Taat pada iman. Segala bangsa taat pada iman. Maksudnya iman pada siapa? Pada Kristus yang sudah berinkarnasi menjadi manusia, yang sudah mati dan bangkit. Begitu. Ini kita taat. Kalau kita bilang, itu mah cuma pahlawan biasa, itu mah bukan Allah, itu mah begini begitu. Wah, itu manusia biasa. Waduh, luar biasa ini sangat berlawanan dengan ini pemberitaan firman Tuhan. Apalagi itu yang berkata seperti itu orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, masih meragukan keilahian Yesus Kristus. Waduh, luar biasa ini. Masalahnya lainnya dibikin enteng banget. Ini makanya kita mau pikirkan kembali. Ini kan sudah kita kita bikin kata per kata, kita sudah melihat benar ini ya. Coba kita lihat lagi. Kita yang terjemahannya ini agak angker loh ini. Ya? Lebih angker loh. Tidak masalah. Ini bukan kata kita ini. Ini kata-kata kita ini bukan untuk, ini kan kata-kata yang translate aku robot. Nggak ada masalah buat kita. Jadi ini sebagai rujukan yang benar begini maksudnya gitu. Memang begitu maksudnya. Jadi inilah rujukannya. Kemudian yang ke-6, pasal 1 ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Nah, ini juga ini. Ini bukan lagi pasif.
ini masih nominatif, jadi subjek ini. Kamu juga termasuk di antara mereka dalam panggilan Yesus Kristus. Itu maksudnya begitu bahasa aslinya. En ois estekai humeis kletoi, kembali ke kletoi ini ya. Yesus Kristus. Kletoi ini itu case-nya itu bukan pasif bentuknya itu, tapi case nominatif. Ini sudah jelas sekali, bukan dalam bentuk kalimat pasif, tapi ini menjadi subjek dari kalimat gitu. Jadi itu bukan dipanggil akhirnya, tetapi panggilan atau terpanggil. Jadi kalau memulus kalimatnya harus begini. Dan gitu, kamu juga termasuk di antara mereka dalam panggilan Yesus Kristus. Siapa? Yaitu orang yang tadi taat pada iman. Apa taat pada iman? Taat pada percaya, maksudnya gitu. Kalau orang percaya aja, sekali percaya saya masuk surga. Wah, ini belum tentu taat nih orang ini. Gampang aja mau ngomong, wah taat. Kata Pak Firman sih kalau orang percaya Yesus masuk surga. Cukup percaya cukup tak, nggak ada taatnya gitu. Luar biasa ini ayat ini. Jadi taat pada percaya kita, taat pada kepercayaan kita. Kalau saya berkata Yesus, Engkau juru selamat saya, menebus dosa-dosa saya sehingga saya dapat jaminan untuk hidup kekal, itu saya perlu taat pada kepercayaan saya, yaitu siapa? Yesus gitu. Perlu ketaatan saya ini. Kamu asal percaya aja. Asal saya percaya udah seolah-olah kayaknya seperti surga dan belakang kita. Wah, itu bahaya. Ada perlu ketaatan luar biasa ini. Nah, ini sekali lagi bukan telah dipanggil. Jadi ini meleset lagi nanti. Seolah-olah Calvinis lagi yang benar telah dipanggil. Kan ini pusing jadi sini. Padahal ini bukan telah dipanggil. Sekali lagi ini bukan, kasusnya bukan pasif, kalimat pasif bukan. Tetapi kletoi dimasuk di sini itu kletos. Itu menjadi nominatif dalam sebuah kalimat atau subjek. Jadi ini sebuah kata sifat yang menjadi kata, menjadi subjek kalimat. Ini ada komentar itu atau di ayat 6 ini Pak. Kalau ini fix, ini udah bagus ini terjemahannya. Tadi yang kelima itu aja kata pisteos itu atau percaya itu aja yang bikin muter-muter. Kalau tidak saya lanjutkan terakhir ini Pak. Terakhir ini ayat 7. Ayat ke-7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di rumah, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah ini mesti pelan-pelan ini Kak. Ini agak panjang ini, pusing kita ini, panjang ini. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, ini satu kalimat dulu. Pasis, kalian semua, pasis, pasin, tois, ausin, and Rome. Kamu sekalian yang tinggal di Roma, agape tois theo, kekasih Allah. Jadi berarti kita komain aja itu, kamu sekalian yang tinggal di Roma, koma kekasih Allah. Kekasih Allah. Kletois, hagiois. Nah ini kletois kembali. Terpanggil gitu ya. Terpanggil. Hagiois, karis, humin. Terpanggil kudus Pak. Hagiois, kletois hagiois. Nah ini saya mesti kletois, hagiois ini sama. Ini panggilan, kekudusan. Ini sama Pak, panggilan dan kekudusan itu sama karena bentuknya sama.
Dua kata tapi kan. Iya, dua kata itu adjektif semua, kata sifat semua. Jadi kletos agios itu kletos hagios ini semua bentuknya datif, dua-duanya datif. Jadi tidak ada menerangkan diterangkan di situ. Terpanggil dan kudus gitu. Terpanggil ini diterangkan, jadi bukan diterangkan menerangkan, kalimat ini datif. Jadi kletos agios karis ini yang kita mau lihat nih, kasih karunia ini. Jadi kekasih Allah terpanggil dalam kekudusan. Nah ini benernya begitu Pak. Karisnya itu menjadi nominatif Pak, atau subjek. Jadi subjeknya itu inti kalimat. Itu bisa di atas, di bawah boleh. Jadi kita abaikan kasih karunia dulu untuk menerjemahkan ini. Kekasih Allah terpanggil dalam kekudusan. Terus eirene apoteo, damai dari Allah. Kemudian baru karisnya itu masuk kasih karunia. Karisnya itu subjeknya masuk kasih karunia Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa bukan Pak. Theopatros itu. Iya, Allah Bapa. Allah Bapa kita